Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Yuliana, NIM 2005040004, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur beracara penyelesaian gugatan sengketa tata usaha negara secara e-court, di mana pengaturan mengenai penyelesaian sengketa ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, Perma 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik dan Perma 1 Tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan perkara di pengadilan secara elektronik. Berkas gugatan dari aplikasi e-court yang sudah didaftarkan di pengadilan TUN oleh penggugat, maka selanjutnya tinggal menunggu panggilan sidang dari kepaniteraan. Setelah itu diserahkan ke Ketua PT UN untuk dilakukan proses dismisal. Nah, dalam proses dismisal ini ada dua, yaitu tidak lolos dan lolos. Yang dimana jika tidak lolos maka penetapan ini diajukan perlawanan kepada majelis hakim dan diselesaikan menurut acara singkat. Dalam hal perlawanan tersebut, jika ditolak oleh majelis hukum, maka penetapan gugur demi hukum. Dan jika dikabulkan oleh majelis hakim, maka pokok gugatan akan diperiksa, diputus, dan diselesaikan menurut acara biasa. Apabila lolos, maka penetapan ini, jika diajukan kepada hakim tunggal, maka diselesaikan menurut acara cepat. Acara cepat diatur dalam pasal 98 dan pasal 99 Undang-Undang PT UN. Sidang dengan acara cepat dapat dilakukan apabila terdapat alasan kepentingan penggugat yang cukup mendesak. Selain itu, waktu pemeriksaan dan putusannya pun dipercepat, di mana tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak masing-masing ditentukan tidak melebihi 14 hari. Hakim yang menangani sengketa dalam acara cepat hanya satu orang atau hakim tunggal semata dan tanpa adanya acara pemeriksaan persiapan. Dan jika diajukan kepada majelis hakim, maka diselesaikan menurut acara biasa. Hukum acara biasa diatur dalam pasal 68 Undang-Undang PT UN dan seterusnya. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, majelis hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan secara konvensional. Pemeriksaan persiapan secara konvensional ada 5, yaitu yang pertama itu dimulai dengan persidangan secara elektronik, jawab-menjawab secara elektronik, pembuktian secara elektronik, kesimpulan secara elektronik, dan putusan secara elektronik. Terhadap putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dieksekusi. Terhadap putusan pengadilan PT UN, dapat dimintakan upaya hukum untuk pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi TUN. Bahkan jika penggugat tidak juga puas dengan putusan tersebut, dapat dilakukan upaya hukum kasasi hingga upaya hukum luar biasa peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dieksekusi. Sekian dan terima kasih.